Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi hari ini kita kembali lagi di Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, tentunya di pagi hari ini Ogi Baru Menyapa hadir di IGA Radio, radionya saudagar IGA, yang tentunya kita gelar acara Ogi Baru Menyapa ini setiap hari Senin sampai atau hingga Kamis ya, di pagi-pagi atau di pukul 8 ya sampai dengan pukul 9. Ya, harapan kami mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga tercinta, apalagi mungkin yang saat ini sudah ada di kantor atau di tempat kerja. Ya, nolai kapang engkani ku kantor atau engkai maku kuangi ku pasae. Ya, ku pasae sambil mengikuti acara kita di pagi ini. Ya, seperti biasa di acara Ogi Baru Menyapa, ya saya Alil bersama dengan Bang Ilo. Bang Ilo sudah ada standby ini di studio 2. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Galil. Selamat pagi untuk semua teman-teman. Salam sehat selalu ya. Iya, semangat pagi. Oke, gimana kabar pagi ini? Kayaknya cuaca ini agak mendung. Ya, mendung seperti suara pagi hari ini sedikit agak pilek-pilek ya, mungkin pengaruh cuaca. Iya. Nah, rapi betul nama aku kudai pada sirmair biasa sama di buku-buku. Buku-buku iya. Iya. Antara cuaca kadang kalau kita kadang panas, kadang tiba-tiba terasa dingin lagi ya. Aduh. Iya. Apa witawan wenne subuh marica ita berarti prebosi. Bosi. Iya. Saya tidak rasa nanti saya naik di atas ini di lantai 2 saya lihat kenapa ada percikan air. Saya buka jendela ternyata ada hujan yang pada saat subuh atau dini hari ya. Iya. Iya, pagi ini mudah-mudahan Anda semua semangatnya tetap semangat ya dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau kegiatannya pagi ini. Ya, apalagi kalau ada di kantor biasanya itu langsung cari itu apa ini yang kemarin belum selesai. Ya, pasti kita kan cari toh. Sambil kita selesaikan, kita dengar atau kita ikuti juga acara ini. Ya. Iya. Apalagi kalau yang ada di pasar itu Bang Ilo biasanya mak balutoi, manontotoni. Menonton iya. Itu biasa makan jam-jam Bang ya Bung Oleh. Kalau ni lo mak jam baja udinda kang isusu manen nih roh kedagang gitu baja. Kalau perlu ya burung ngilis catatan deh kemana nih. Apa bangsa aku ke patak kalupa waduh. Tali oki sisu dulu pas di 2 telu paringar enggak tahu makanya. Kang mana nih geng kemana? Begitu mau datang mau berangkat dan mau pulang. Iya. Biasa mege pati kurang ilis pakai kasa. Iya nih biasa tuh kira-kira. Iya. Bagusnya itu setiap malam sebelum berangkat persiapkan sedemikian rupa apa-apa planningnya untuk esok hari Bung Alil, dan kalau bisa setiap hari dievaluasi apa yang belum selesai, jangan dibiarkan bertumpuk semakin bertumpuk kayak semakin masesa gitu Pak Nol baja maka dek gaga jama-jama pede tambah iya kada laisi baja lo ijama jadi betul ya hesoy laitoi jadi semakin tidak bertumpuk itu pekerjaan ya. Bang Ilo ini seperti yang kita sampaikan kemarin Bang Ilo. Iya. Ini kan tema kita ini cukup menarik juga dibincang-bincangkan ini Bang Ilo. Iya. Wang kang kalingai agak sene na cerita tahu maka deh kan ya tanggal siaga nih Bang Ilo
Tanggal 26 ya, karena kemarin kan tanggal 25 ada demo besar-besaran kan di Jakarta, Bu Khalil. Jadi saya tak ingat persis itu bahwa hari ini pasti tanggal 26 karena tanggal 25 itu demo kan. Ini fenomena menarik lagi nih demo dan cukup besar juga, Bu Khalil. Teku media sosial emu halalala mega nadi besar mega. Jadi ini menandakan sebenarnya bahwa pemerintah sekarang ini baik legislatif maupun eksekutif jangan menganggap remeh lagi kekuatan-kekuatan masyarakat atau civil society, mahasiswa, akademisi dan sebagainya, Bung Khalil, karena kelihatannya memang semakin terkonsolidasi ketika ingin melakukan program aksi. Dibuktikan misalnya Bung Khalil ya di demo tanggal 25 kemarin persiapannya tidak begitu lama, tetapi kita lihat waduh luar biasa Bung Khalil ya. Yang datang meskipun itu isu yang dibawa kemarin itu kan belum merupakan isu-isu yang sifatnya besar ya, karena hanya menuntut bagaimana DPR terutama kenaikan gaji tunjangan DPR itu supaya lebih rasional Bung Khalil ya. Tapi ya meskipun ada beberapa yang ditangkapin dan sebagainya, tapi tetap berjalan damai meskipun ya ada beberapa kerusakan. Nah ini menjadi pelajaran sebenarnya ini Bung Khalil bahwa terkadang saya ulangi lagi kembali, terkadang niat kita baik tetapi baik komunikasi verbal dan non verbal kita itu terkadang menantang, mengundang orang untuk terpancing. Ada trigger, ada pemicu. Misalnya kalau kita katakan ya silakan saja pintu DPR terbuka lebar ya. Pada saat orang datang kan sudah dibeton dikasih waktu. Apalagi mengatakan bahwa siapa yang menginginkan pembubaran DPR maka itu termasuk orang yang paling tolol sedunia. Itu kan bahasa kalimat-kalimat seperti itu yang mestinya tidak perlu Bung Khalil, harus dipikirkan dengan matang karena itu tadi saya katakan ya menjadi pemicu. Nah sengeu gi maka de melok mi nasingi lece-lece de na dingi anu ita deki ya. Iya, seperti itu. Iya. Dan akhirnya kan sudah ada saya lihat klarifikasi dari Puan Maharani Bung Khalil ya bahwa tidak ada kenaikan yang seperti dimaksud Bung Khalil. Jadi yang memang sampai hari ini yang selalu menjadi ini karena ternyata rumah-rumah dinas yang ada di Jakarta untuk DPR RI itu sudah diserahkan ke negara sehingga diberikan kompensasi kepada anggota DPR itu dalam bentuk sewa uang sewa rumah lah katakanlah seperti itu Bung Khalil, 50 juta per bulan. Iya, tapi terkait dengan pajak ini Bang Elo kan PBE. Makasih pajak. Iya. Kan itu kalau biasanya kan kalau pegawai negeri ya kalau terima gaji kan ada PPN PPH atau gaji pajaknya tuh dikeluarkan. Iya, kemudian kalau anggota DPR itu pajaknya bagaimana Kak? Ditanggung negara atau saya belum mengetahui secara eksplisit Bung Khalil terkait dengan itu, tetapi kalau kita lihat narasi-narasi dari para orator itu, kalau kita lihat narasi-narasi kan bahwa penghasilan daripada anggota DPR itu tidak termasuk dikenakan pajak Bung Khalil. Tidak dikenakan pajak. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa item penghasilan di situ ada semacam tunjangan PPH pasal 21 sebesar 2.699.813 berarti sebenarnya mereka sudah bukan dari penghasilan mereka lah untuk membayar PPN, tapi ada anggaran yang sudah disiapkan oleh negara untuk mengcover itu. Berarti deknet kama aja. Iya. Dia undang-undangnya. Iya, dia potong wasan. Kebiasaannya kan kalau ASN kan pensiunan biasanya kan ada potongan pajak dibebani oleh ASN itu sendiri. Tapi aku jadi anggota dewange berarti kan iwajakan ikut negara. Betul. Iya. Jadi kan DPR itu kan salah satu fungsinya adalah legislasi Bung Khalil. Jadi pembuat undang-undang. Ini undang-undang alena yang membuat dia kan bisa menikmati Bung Khalil. Sama sekarang anggota DPR kita misalnya kalau di daerah itu kan real cost Bung Khalil ya. Iya.
real cost ya, kalau dia keluar perjalanan dinas kan real cost. Beda kan anggota DPR RI Bung Galil. Iya. Oh bedanya di mana? Hilam kan terima bawa tanda tangan mi bawa cica. Oh iya. Begitu, lebih mudah pertanggungjawabannya Bung Galil. Misalnya perjalanan apalah, misalnya katakanlah riset misalnya anggarannya 150 juta ya sudah terima tanggal 150 juta. Pertanggungjawabannya tidak terlalu real cost itu. Misalnya belanja ini ini. Ya kan dia yang buat produk undang-undang, masa dia mau menyulitkan dirinya. Depan aja metoi dia masyarakat. Iya. Nah inilah kondisi-kondisi seperti ini yang terkadang membuat iri hati mungkin oleh pihak-pihak tertentu yang justru sebenarnya tidak ada persoalan bukan ketika ekonomi kita ya baik-baik saja. Sudah stabil seperti di daerah-daerah lain ya. Seperti itu Bung Galil. Oke, selamat pagi nih Om Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini? Ya, Salamuddin ya. Mas bicu-bicu tak. Perlu tuh itu pakai kacamata apa? Atau lagi kacamata TV pembesar mata tuan. Iya. Sambung ini. Disambung mata. Iya. Agak senang Bang Ilo. Kan seperti kemarin itu disampaikan bahwa ada tema pagi ini. Ini saya dengar di cerita-cerita ini bahwa kan itu kalau tanggal 20 ke atas itu katanya angka makawin mutasi jenazah. Oh iya. Apalagi kan sudah COVID di. Iya. Makawin nase mutasi kadeka mutasi kade mutasi ku naseng pemerintah ku baru berarti nah jadi kan sekarang ini tanggal 26 berarti makawin tongen itu Makawin ko din naleto ko mangalete ko lang serah bulan September berarti menunggu-nunggu. Tapi bisa jadi Bung Galil. Sudah ada bocor-bocor halus ini kita dengar bahwa tanggal berapa? Belum ada bilang tanggal berapa tapi ini kan menarik untuk diperbincangkan atau dibincang-bincangkan ini. Karena orang juga di luar sana ya sudah bicara atau memperbincangkan tentang ini. Jadi kira-kira Bang Ilo apa harapan masyarakat ini kalau seumpama kan nanti jika dilakukan mutasi pejabat baru, apa harapannya? Jadi ini yang kita mau tahu ini. Betul. Kita mau tahu apa harapannya? Mungkin oke deh. Naseng jakama toh, ya oke deh. Perlu naseng sampai. Iya. Tapi biasa tuh kita tuh kok apa yang menarik itu biasa kalau kita lihat Bang Ilo. Kalau setelah mutasi contohnya kalau ada pejabat baru karena biasanya kan kebiasa mage intermezzo ya misalnya biasanya kalau ada pejabat baru yang pertama disibukkan itu sampai ke kaderana. makanya itu seding istilah itu kali sampai kaderana. Dia masuk kaderana atau yang penting tanda mesetai kaderana. Iya. Jadi sampai kaderana atau yang kursi lama ini diganti. Ataukah diatur atau di model mapaku sih apa pejabat baru sih toh kan kata makro Bang Ilo toh biasa toh tapi yang penting kinerjana lo rita kada magametu kinerjana aja na kaderana misambe itu posisinya kaderana. Ganti pemain sih kalau ceritanya. Iya ganti pemain. Ajana ganti pemain tapi pola sama. Itu yang kalau pola sama makan jamu pak makan padamu pola ya aku menurun
menurun Miculena. Iya. Misalnya seperti itu. Jadi kira-kira ini Bang Elo kita lemparkan juga ini ke teman-teman. Iya. Kita mau dengarkan dulu apa yang menjadi harapan masyarakat. Jadi siapapun yang masuk di live ini di pagi hari ini silahkan Anda berkomentar. Karena prolognya seperti ini, latar belakangnya seperti ini. Kenapa ini tema diangkat? Karena bagaimanapun kan mutasi jabatan itu bukan hanya sekedar sebuah siklus untuk penyegaran, Bung Holil, tapi biasanya mutasi jabatan itu punya makna yang sangat besar, terutama untuk melakukan upaya bagaimana efektivitas kinerja dari pemerintahan itu menjadi lebih baik, kan seperti itu Bung Adil ya. Logikanya semakin bagus. Nah, untuk semakin bagus kan tentu ada beberapa parameter-parameter yang bisa dijadikan indikator. Minimal misalnya ya melihat track record orang yang mau ditempatkan. Track recordnya seperti apa Bung Walil? Misalnya kapasitas, kompetensi, jabatan-jabatan apa aja yang pernah ditempati. Mungkin juga bisa ditambah sedikit moralitas, ini juga penting Bung Walil ya. Kemudian ya setelah itu right man on the right place-nya itu Bung Walil. Apakah orang ini ditempatkan memang sudah cocok. Nah itu barangkali hanya dasar pemikiran kita yang jelas bahwa mutasi yang bisa saja bulan ini, bisa saja bulan depan karena sudah COVID, mudah-mudahan lebih baik untuk menerima tantangan ke depan. Apalagi visi misi bupati dan wakil bupati sekarang ini kan jelas Bung Adila. Bagaimana baru berkelanjutan, baru berkeadilan, baru sejahtera lebih cepat. Nah, saya stressing yang satu terakhir tadi itu baru sejahtera lebih cepat. Untuk sejahtera lebih cepat membutuhkan sumber daya yang betul-betul siap gaspol Bung Halim bekerja. Bukan menerima instruksi baru bekerja, menerima petunjuk. Berarti butuh pemain ini. Agati Pak Golo harus kinerja atau pemainnya harus butuh pemain yang kelas seperti kelas-kelas pemain yang profesional Bung Halil. Diandalkanlah untuk menjalankan visi pemerintah daerah ini Bung Halil. Seperti itu barangkali. Namun demikian ya kita juga memberikan warning Bung Halil. Dalam sistem demokrasi pemilihan langsung kepala daerah ini kan biasa juga ada unsur-unsur lain yang biasanya mempengaruhi Bung Halil ya. Misalnya balas jasa, kedekatan, kerabat, keluarga dan sebagainya Bung Halil. Mungkin saja hal itu tidak bisa dihindari, tetapi ada satu hal yang harus menjadi patron dasar adalah memang mereka punya kompetensi Bung Halil. Berarti kata dia ngepe di. Kai. Nah ya rumah tu rita nape tu matu dengi riseng ya Bung Halil. Nako agak sendahe nako pura ni matu rita irisen itu tanggung tanda kenapa ini di sini kenapa di sini. Tapi sekarang sebenarnya sudah bisa diprediksi itu Bung Halil apa emang kita mutasi kumi warung kopi itu datu dan irisen ni kado ya. Tidak menjadi rahasia 100% lagi Bung Ali. Rahasia. Dena rahasia kok kan yang irisan. Dena rahasia. Jadi makutana ke masyarakat anggota-anggota yang hadir pada hari ini Bung Ali. Kira-kira kalau menurut mereka apa harapan-harapannya Bung Ali? Apa sudah ada barangkali yang hadir ya? Silakan bisa kita coba berkomentar apakah kita mau ketik di situ komentar ataukah mau komentar langsung boleh di klik multi atau tamu di situ sebelah di bawah itu bisa kita di bawah ini di bawah di sudut di bawah itu bisa kita klik untuk bergabung bersama kita di sini. Di Koma. Jadi ini di balik ini mungkin ada harapan besar dari masyarakat ini. Apakah pejabat yang baru ini nanti bisa membawa pelayanan publik yang lebih baik. Kemudian apakah lebih dekat dengan masyarakat dan tentunya bisa menghadirkan
program ada inovasi Bung Galil. Betul, biasanya kan kalau baru itu semangat ada inovasi, tapi naku pejabat baru kenapa dek magaga inovasinya tidak ada kreativitasnya. Mado dong Bung Galil. Ya, jadi ini menurut Anda apakah masyarakat lebih berharap pejabat yang baru ini bisa langsung kerja cepatkah, ataukah lebih penting membangun komunikasi dengan warga dulu? Ya, apakah nanti ini ya tentunya ada jawabannya, ada semua di yang mengikuti acara kita di pagi ini. Iya. Jadi Anda bisa komentar di TikTok di bawah, kemudian ada di YouTube dan di Facebook. Ya. Atau juga mungkin ada yang ingin telepon juga boleh. Ya. Telepon boleh. Ada juga nomor telepon ya. Iya. Di 0822 99 888 164. Ya, ada tertera di atas itu, di sini di atas di nomor WA-nya. Iya. Bang Ilo, saatnya kita dulu bacakan ini komentar di bawah ini. Ya, yang boleh. Iya, boleh. Karena maka dia matuk ke magi na dek na baca. Iya. Ide mau masih kayak Bang Galil. Iya. Jadi iya. Yalah, sampai ya. Oke gani. Apa mula ke gani Iya. Oh ya ini. Ini ada Bung Lon. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Salamun, memang tidak kena pajak PNS, potong pajak 5% sampai 15%. Irona maka dah anggota dewangi DPR dia kena pajak toh. Iya. Disiapkan memang anggarannya oleh negara. Iya, DPR produknya undang-undang. Tapi hanya dirinya saja yang diperbaiki. Kemudian ini Om Malik ini isi tas. Agenda isi tas tadi yang lebih penting. Ya, ada Arjuna, tak butuh cinta, lebih penting mengembalikan modal sambil kalkulasi profit di sisa masa jabatan. Iya. Ya, ini untuk Anda semua yang mengikuti acara kita, silakan yang ingin komentar di bawah, silakan terkait dengan tema yang kita sampaikan tadi, bahwa ini terkait dengan apakah nanti kalau seumpama ada mutasi, apa harapan tak ke depan untuk pejabat yang baru ini, terutama di kepala-kepala dinas di Bang Ilo. Ya, eselon 2 ya. Iya. Oke, dan selanjutnya Bang Ilo. Iya, kalau seumpama itu kalau dilakukan mutasi ini, contoh di mana itu? Ya, untuk pelayanan publik ini, pelayanan publik utamanya di Presiden kan ini Presiden kan ada divisi misinya bagaimana kita sejahtera ini, sejahterakan masyarakat. Iya. Kalau di Presiden itu Bang Ilo kan ini bagaimana kita meningkatkan penghasilan ya di atau PAD lah istilahnya di pemerintahan ini. Iya, aku masuk saya izin-izinnya mah gani roh Bang Ilo. Iya, jam pasti Bang Galil. Iya. Dulu memang sektor perizinan itu selalu diidentikan dengan salah satu tempat atau media untuk menambah pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi kan. Dulu. Tapi sekarang itu setelah perizinan setelah melalui OSS Bung Galil,
sudah tidak, penekanannya sudah tidak di situ, Bung Khalil. Saya ingat persis ketika saya masih mengadvokasi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan di tahun-tahun 2000-an itu, Bung Khalil. Bagaimana menghilangkan birokrasi perizinan, memangkas persyaratan, ada kepastian waktu, kalau perlu tidak perlu ada biaya, Bung Khalil. Itu melalui persoalan waktu yang sangat panjang dan banyak sekali SKPD yang resistensi karena menganggap bahwa lahan mereka itu kita ganggu, Bung Khalil, mau disatukan gitu kan. Padahal dulu kan mereka kerja sendiri-sendiri dan cenderung tertutup. Nah, tapi sekarang kan sudah lebih baik, Bung Khalil. Kita melihat bagaimana kantor pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal masing-masing sudah punya yang namanya mall pelayanan publik, Bung Khalil, dengan menyatukan semua jenis-jenis layanan publik yang ada. Itu tanda bahwa sebenarnya sudah lebih baik. Meskipun demikian, memang masih ada juga pihak-pihak tertentu yang selalu menjadikan sektor perizinan tertentu ini sebagai sumber pendapatan, Bung Khalil. Nah, kalau kita sih berpikir jangan seperti itu. Lebih baik kita mengkampanyekan selalu slogan-slogan atau statement bahwa silahkan datang ke Barru. Kami berikan kemudahan, silahkan Anda dapat keuntungannya, saya dapat manfaatnya bersama dengan rakyat saya. Jadi kampanye itu yang sebenarnya harus digalakkan dari sekarang, Bung Khalil, terutama kita di daerah baru ini yang memang sangat membutuhkan investasi, Bung Khalil. Nah, lebih dari itu, Bung Khalil, saya ingin sampaikan begini, karena ini kan mutasi bisa saja bulan ini, bisa saja kan juga bulan depan. Nah, ada beberapa OPD yang memang sangat strategis yang terkait dengan visi misi bupati, misalnya bagaimana itu bisa terjadi percepatan, Bung Khalil, ya. Nah, kalau kita runut-runut itu pastikan pertanian, Bung Khalil. Bagi pertanian. Pertanian ini kan salah satu sektor yang sangat strategis karena menyangkut kearifan lokal kita, di mana memang potensinya kita ini bukan daerah yang mengandalkan industri, tambang dan sebagainya, tapi kita punya lahan pertanian yang cukup. Nah, ini yang harus dievaluasi bagaimana perjalanan pertanian kita selama misalnya kurun waktu 20 tahun misalnya ini sampai sekarang ini yang perlu dievaluasi ya. Nah, dari evaluasi tersebutlah kita nanti bisa menentukan bahwa kita membutuhkan sosok atau pejabat yang kira-kira sesuai kebutuhan kita ke depan ini, bagaimana pertanian kita ini menjadi lebih modern, bagaimana ada produk-produk lokal yang bisa menjadi produk-produk nasional dan sebagainya, Bung Khalil, ya. Kemudian setelah pertanian kan ada perikanan. Oh, perikanan. Perikanan yang luar biasa ini, Bung Khalil. Dulu kita pernah dikenal sebagai daerah penghasil udang faname yang sangat besar, Bung Khalil, ya. Tapi sekarang kan hampir tidak pernah lagi kita dengar udang faname ini bagaimana di Barru. Kemudian kita punya panjang pantai kurang lebih kalau tidak salah 87 atau 78 ya, keadaan terbalik itu, Bung Khalil, ya. Itu luar biasa, Bung Khalil. Jadi potensi air tawar kita ada, potensi laut, perikanan darat dan perikanan laut luar biasa, Bung Khalil. Kita juga butuh ini, apalagi tantangannya sekarang adalah sektor perikanan kita, karena sektor perikanan kan sudah ditarik ke pusat, Bung Khalil. Jadi ada fungsi pengawasan di situ juga yang perlu lebih baik lagi, karena kalau tidak, Bung Khalil, semakin merajalela persoalan-persoalan yang ada di laut kita, seperti misalnya pemboman ikan, bukan harimau dan sebagainya. Dan saya melihat setelah ditangani oleh pusat, justru malah lebih menjadi-jadi, Bung Khalil, ya. Lebih banyak. Nah, ini kan perlu dipikirkan. Kadang juga saya ingin diskusi sebenarnya dengan teman-teman di DPD RI ini terkait dengan perikanan. Kenapa tidak dikembalikan saja seperti yang dulu? Lebih efektif, Bung Khalil, ya. Jadi sektor pertanian, perikanan, kira-kira Bung Khalil apa lagi ya sektor pertanian, kalau perikanan? Pariwisata bagaimana? Termasuk pariwisata. Pariwisata juga ini ya ke depan ini menjadi andalan juga Kabupaten Barru, karena itu tadi kelebihannya kita di Barru ini kan tidak hanya satu dimensi bahwa kita ini punya potensi pariwisata di bidang bahari, Bung Khalil, tapi di bidang alam dan sejarah juga kita punya. Ya, Bung Khalil, kita punya Lapalauna, kita punya
Waisai misalnya dan yang lain-lain Bu Khalil ya. Bukan hanya ada Dutungan, bukan hanya ada Ujung Batu dan lain-lain, banyak. Nah, oleh karena itu kita butuh juga figur yang ada di situ nanti yang bisa ditempatkan adalah orang yang memang jiwanya memang ada di situ. Sehingga sektor pariwisata ini ke depan tidak lagi hanya menjadi tempat tidak hanya sekedar konvensional saja, tapi betul-betul sektor pariwisata ini bisa jadi destinasi dan bisa menjadi industri pariwisata yang bisa memberikan memang efek pendapatan asli daerah yang besar, Bung Khalil. Sekarang kan otonomi daerah kan semangatnya sebenarnya desentralisasi fiskal ini kan bagaimana daerah ini bisa mengoptimalkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing, Bung Adil. Nah itu adalah tantangan pemerintah bagaimana mengoptimalkan itu di tengah semakin kecilnya peran pusat dalam bentuk dana transfer, DAK dan sebagainya. Nah, kita harus kreatif untuk mengelola itu, Bung Khalil. Jadi butuh. Jadi tadi sudah ada pertanian, kemudian ada perikanan, kemudian ada pariwisata. Ya pendidikan dan kesehatan juga penting, Bung Khalil. Pendidikan dan kesehatan. Kita ini selalu masih berbicara stunting dan sebagainya. Nah kita juga evaluasi nih bagaimana. Karena kalau kita mau berpikir hal-hal yang paling dasar sebenarnya stakeholder yang paling bertanggung jawab kalau kita berbicara stunting itu adalah dinas. Tapi sampai sekarang ini kita kan masih selalu berada di sektor itu, Bung Khalil ya. Oleh karena itu kita butuh orang-orang nanti yang bisa ditempatkan di situ dia adalah yang punya inovasi. Nah kok sudah mulai orang Bung Khalil, maksudnya tidak kreatif, tidak apa dan sebagainya, sudah perlu dievaluasi. Mungkin dia lebih bisa berbuat ketika dia di tempat lain. Kemudian apa tadi pendidikan ya. Nah, pendidikan apalagi Bung Khalil, kita beberapa tahun terakhir ini tidak pernah mendengar ada inovasi padahal pendidikan ini juga sangat penting. Bagaimana daerah ini menyiapkan sumber daya yang lebih profesional, sumber daya yang berkualitas dan kembali ke daerah untuk mengabdi, itu kan perlu dipikirkan juga. Selain itu mungkin BPMD, Bung Khalil ya. Iya, untuk desa ya. BPMD juga saya melihat strategis sekali karena BPMD ini menjadi leading sektor yang memberikan koordinasi barangkali ya Bung Khalil dengan desa-desa dan kelurahan. Nah ini juga menurut saya sangat penting. Jadi saya tidak melihat bahwa pentingnya itu karena banyak masanya, bukan. Saya melihat pentingnya itu karena bisa menunjang visi Bupati Bung Khalil dalam rangka untuk memberikan perubahan yang berarti, Bung Khalil. Seperti itu. Kalau sosial bagaimana itu Bang Ilo? Dinas sosial. Kalau sosial kan Bung Khalil, kalau kan, menurut saya bagaimana? Itu kan banyak bantuan-bantuan. Bantuan-bantuan yang katanya orang tidak tepat sasaran lah, tidak menjangkau yang memang yang seharusnya menerima tapi tidak menerima itu. Apakah perlu ada mungkin perlu juga di situ bagus Bung Khalil. Perlu juga yang betul-betul berkualitas, tapi kan persoalan penataan sistem saja kalau di situ dan persoalan distribusi saja Bung Khalil. Tantangannya beda misalnya dengan yang disebutkan tadi itu. Kalau kayak sosial ya mungkin lebih menantang mungkin ya kayak Bapeda juga Bung Khalil. Karena Bapeda itu disitulah otaknya, servernya pembangunan daerah di situ. Nah orang-orang yang ada di Bapeda ini ya betul-betul adalah orang yang punya track record dan kalau bisa memang sudah punya pengalaman pernah di Bapeda paling tidak seperti itu sehingga dia memahami bagaimana perencanaan itu. Yang merencanakan ini itu di Bapeda Iya, Bung Khalil. Iya. Oke. Ini kalau ada pasti kalau biasanya ada pejabat baru, ya pasti akan ada harapan-harapan ini yang kita mau sampaikan. Ya, seperti halnya dengan teman-teman yang mengikuti acara kita ini, apa harapan Anda? Kemudian apakah soal pelayananKah yang harus dilakukan, infrastruktur atau kesejahteraankah yang harus dilakukan oleh kepala atau kepala dinas yang baru itu. Ya, menurut Anda apa yang seharusnya jadi mungkin pekerjaan rumah atau pekerjaan atau PR pertama ini bagi pejabat baru yang akan nantinya ditunjuk. Ya.
Jadi menurut Anda silakan bisa Anda komen di bawah ya. Kalau Bang Ilo, sumpama ini kalau kalau menjabat ini, apakah yang pertama kita lakukan itu? Apakah persoalan pelayanan kah ataukah infrastrukturnya kah atau apanya yang harus dilakukan itu? Kalau menurut kita, maksudnya yang mana harus menjadi skala prioritas, maksudnya di bidang pelayanan publik atau di bidang infrastruktur? Iya, kalau pelayanan publik, contoh. Ya, kalau pelayanan publik, Bung Khalil, kan hanya ada beberapa OPD kan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Katakanlah misalnya di KPTSP dan penanaman modal itu kan pelayanan publik karena bersentuhan dengan persoalan izin dan layanan publik lainnya. Kemudian tentu sipil capil ya. Capil itu kan juga pelayanan publik, termasuk rumah sakit, dan tapi rumah sakit kan kemarin sudah sudah dilakukan. Kemudian layanan publik lainnya. Kalau saya melihat pelayanan publik di baru ini sudah cukup bagus, Bung Adil, apalagi dengan adanya mall pelayanan publik. Nah, kalau infrastruktur juga ya mungkin kecuali jalan untuk penghubung daerah-daerah, desa-desa, Bung Khalil, maksud saya dengan kecamatan masuk ke kota itu yang perlu. Kalau kita lihat jalan poros provinsi ini kan sudah cukup bagus, Bung Khalil, ya kalau di infrastruktur jalan. Nah, yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya ke depan yang perlu dilakukan ya sama dengan tema-tema kita, dengan diskusi kita yang dulu-dulu itu, Bung Khalil, adalah bagaimana menghadirkan investasi. Itu dulu yang paling penting, Bung Khalil. Bagaimana sektor tenaga kerja ini betul-betul bisa berperan ke depan, Bung Khalil, supaya angka pengangguran bisa dieliminir, lapangan kerja semakin terbuka. Nah, salah satu jalannya itu kan menghadirkan investasi, Bung Khalil. Kemudian bagaimana meningkatkan kemandirian. Nah, untuk meningkatkan kemandirian itu berarti kan perlu ada pemberdayaan bagi usaha mikro kecil kita yang ada di baru. Oleh karena itu saya lupa tadi, Bung Khalil, strategis juga ke depan ini nanti yang stakeholder leading sektor yang bersentuhan langsung dengan perindustrian, perdagangan, usaha kecil dan menengah seperti itu, Bung Khalil. Termasuk koperasi, Bung Khalil, karena ada Kopdes Merah Putih. Iya, ini sebelum kita lanjut ini kita bacakan dulu ini komen di bawah ini. Ya, Chandra anak baru, salam dulu di MPP Om. Oh iya, ini lagi mengikuti acara kita ini di MPP. Teman-teman di MPP. Ada juga Arjuna Takbucu Cinta, Salpok sama suara murai di belakang. Iya. Ini ada Salamuddin, ya. Kerusakan pemerintahan, sekarang pemerintah mulai ke-7 ambradur undang agak. Maksudnya? Ya, ada Moka Desain yang mau bubarkan DPR. Kemudian Chandra mantap. Kemudian ada Abdul Raub, info dulu Bung, demo bubarkan DPR. Iya. Kemudian ada juga ini teman kita, salam dari Papua Sorong Bang. Oke, salam. Ada Amri juga ini yang hadir juga mengikuti acara kita pagi ini. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semua, dan silakan untuk Anda yang ingin komen silakan di bawah ketik saja komentarnya. Kemudian kalau yang ingin gabung juga di komal kita silakan Anda bisa juga gabung. Oke. Bang Ilo, ya kita lanjut. Dengan itu tadi soal yang penting-penting ini, ya. Jadi kan kalau menjabat kini, ya tadi kita sampaikan bahwa utamanya untuk pelayanan publik ini, ya yang harus dilakukan ini ada beberapa. Apakah soal pelayanannya ataukah apanya kah? Iya. Kemudian ada WA ini yang masuk ini, Bang Ilo. Harapan saya
pejabat yang baru jangan hanya duduk di kantor, tapi sering-sering turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat. Nah, ini betul. Iya. Ya, makasih banyak yang sudah ikut komen juga di WA ya di 0822 99 888 164. Ini ada juga ini Bang Ilo. Ya, saya sebutkan 082 sekian. Ini semoga pejabat baru bisa cepat menyesuaikan diri dan punya terobosan untuk lapangan kerja. Ini juga menarik ini. Ya, semoga pejabat baru bisa cepat menyesuaikan diri dan punya terobosan untuk lapangan kerja. Ini harapan dari teman-teman kita yang lagi mengikuti acara ini. Iya. Oke. Ya, memang Bung Khalil ya, terutama tadi OPD yang memang bersentuhan langsung dengan lapangan Bung Khalil. Katakanlah perikanan, pertanian, peternakan misalnya seperti itu Bung Khalil ya. Kesehatan. Itu sebenarnya BPMD ya. Pejabat-pejabat ini sebenarnya memang harusnya lebih banyak di lapangan supaya dapat melakukan assessment secara langsung dan dapat mengetahui apa sebenarnya secara langsung permasalahan yang ada di lapangan. Kalau bisa jangan hanya menunggu laporan saja anak buah disuruh bagaimana kan. Dia memang yang harus turun ke jalan Bung. Saya ingat dulu waktu saya masih di Lu Utara dulu mendampingi waktu masih Pak Lutfi jadi bupati di sana. Dia sampaikan ini pejabat-pejabat saya heran kalau ada pertemuan berbicara tentang proyek seperti itu asapnya kereta api itu motor dan mobil itu naik ke Pesanggerahan untuk rapat Bung Khalil. Tetapi kalau di lapangan tidak pernah saya lihat. Nah, mestinya kalau kayak dinas pertanian itu tiap hari pakai sepatu boot saja, tidak usah pakai sepatu pantopel. Iya. Jadi dia berkelakar di tengah, di samping saya dia ngomong begitu. Tapi dia canda tapi barangkali dia sedikit nyindir. Maksudnya dia itu Pak Lutfi waktu saat itu bahwa sebenarnya bapak-bapak ini yang terkait dengan ada persoalan di Jeruk Malangke misalnya. Mestinya nih kepala dinas ini kami pakai safari terus di lapangan misalnya terus itu seperti itu barangkali Bung Khalil. Kan semakin banyak kita punya informasi, semakin kaya kita dengan persoalan yang dihadapi ketika kita berada di lapangan. Seperti itu Bung Khalil. Jadi cocok tadi apa yang disampaikan teman. Mudah-mudahan pejabat kita nanti yang baru terutama yang memang bersentuhan di lapangan ini banyak-banyak di lapangan Bung Khalil supaya bisa mengetahui FGD di bawah pohon apa di tengah-tengah di rumah-rumah apa tudah sipulung dulu itu kalau istilahnya dulu itu Bung Khalil di rumah-rumah petani yang ada di sawah, duduk dengan di pinggir-pinggir lokasi peternakan rakyat yang ada, seperti itulah Bung Khalil. Dengan demikian pasti model-model assessment seperti itu gampang untuk mendapatkan permasalahan, lalu mencari solusinya juga pasti enak karena banyak kepala yang membantu untuk berpikir Bung Khalil. Seperti itu barangkali tadi tanggapan dari teman-teman. Iya, selamat pagi untuk Yuli Arsini. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini komentar di YouTube. Kemudian ada juga ini, masih ada yang komen di WA ini, Bang Ilo. Iya, kami ini ini 0823 sekian. Kami ingin pejabat yang mau mendengar keluhan masyarakat, bukan hanya janji. Nah, bagaimana ini? Iya, kami ingin pejabat yang mau mendengar keluhan masyarakat, bukan hanya janji. Iya, ini loh. Makanya itu Bung Khalil. Ya sengi pejabat Bung Khalil, pejabat. Lebih banyak turun ke lapangan. Nakut ke lapangan. Aja nane di mega cerita. Kalau perlu kok bawah nih. Suruh bawah nih masyarakat yang bicara. Itu kan lebih bagus model partisipatif. Apa aku mau cerita nih pejabat, dia nanti nelok maku tanah, dia nelok terbuka. Apalagi koneta nih maka ada pakai mewah jauh jaraknya antara rakyat dengan dia. Kenapa dia Mulyadi misalnya sangat mudah berbaur dengan masyarakat? Karena dia kalau turun stylenya biasa-biasa saja, Bung Ali. Iya. Kemudian langsung berangkulan, langsung ngomongnya apa kira-kira masalahnya ibu-ibu, bapak-bapak. Akhirnya orang terbuka. Kan dia seperti itu. Model-model begitu yang menurut saya tidak apa-apa kita tiru Bung Khalil ya. Supaya lebih cair.
Iya supaya aku ya kok perlu ya mau bahasa nih bahasa ugi nih maga nih seni aja nana bahasa agak bahasa oge nih Bung Alil. Bahasa oge bawa di Igar. Iya. Nah, apa kok masyarakat kan biasanya itu modelnya juga itu Bang Ilo. Aku angka pertemuan harus resmi. Ya, angka tudak kue. Wah. Ah, iya. Enggak bawa saraya. Iya, enggak bawa saraya kan. Perlu itu. Jadi dicarilah suasana bagaimana kayak kerja-kerja LSM itu betul-betul berbaur dengan masyarakat sehingga masyarakat itu terbuka untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi Bung Ali. Dan nama tahu kena enggak mangga jaga jarak toh. Iya. Terutama tadi yang OPD yang kita sudah sebutkan tadi itu ya mestinya orang-orang yang menempati jabatan itu adalah orang-orang yang low profile saja Bung Ali. Tetapi dia punya gagasan dan ide cemerlang untuk betul-betul melihat Bahru ini ke depan menjadi lebih baik. Bukan hanya sekedar untuk dapat fasilitas ya. Maksudnya low profile itu yang bagaimana itu? Iya, apa itu? Sederhana Bung Ali. Low profile itu sederhana. Turun itu pakai kaos saja, pakai baju-baju santai, bukan pakai safari, kacamata hitam dan sebagainya, bukan yang kayak begitu. Oh, begitu. Pakai topi, pakai banyak bintang-bintangnya. Oh, iya. Santai orangnya Bung Ali. Iya. Iya. Tapi engkau tahu ya apa namanya menyaman sedikit kono. Ini aku makan anjek penampilannya dan identik itu dengan gaya seperti tadi Mas Safari ini pada loke galung carane lo. Iya. Ketemu dengan petani dengan pakai mewah seperti itu Bung Alil ya. Iya. Seharusnya biasa-biasa nih Dwi. Iya. Biasa-biasa saja Bung Alil. Ini ada juga banyak terkait dengan DPR ini bagaimana katanya tanggapannya Pak Ilham kalau DPR dibubarkan. Maka usir aku DPR dibubarkan awin. Iya. Kalau DPR dibubarkan Bung Alil, berarti kan eksekutif bisa saja menjadi otoriter. Iya. Karena tidak ada lagi institusi yang bisa mengontrol. Kan seperti itu. Tapi bukan juga berarti bahwa ketika tidak ada DPR bahwa pemerintahan juga tidak bisa jalan. Bisa juga sebaliknya malah lebih bagus Bung Alil karena tidak ada lagi birokrasi. Misalnya ketika eksekutif ingin mengambil sebuah tindakan atau mengambil sebuah kebijakan misalnya, dia bisa langsung melakukan saja Bung Alil. Nah sekarang ini kan menjadi prosesnya panjang karena harus dibahas di parlemen kan Bung Alil. Iya. Jadi ada plus minusnya sebenarnya. Bisa saja juga tidak ada. Makanya dulu kalau kita ingat Gus Dur itu Bung Alil, dia kan selalu berpikir aduh kayak bagaimana bubarkan saja DPR. Pada saat dia mau bubarkan DPR, dia yang dibubarkan Bung Alil oleh DPR MPR. Karena MPR pada saat itu kan masih sangat berkuasa seperti itu Bung Alil. Jadi bukan persoalan pembubaran, lebih kepada fungsi sebenarnya bagaimana teman-teman kita di DPR ini dengan 3 tupoksinya ini betul-betul menjadi wakil rakyat, tidak menjadi wakil partai setelah dia ada lagi di Senayan Bung Alil. Iya. Kan beda kan Bung Alil ya. Tapi itu tidak bisa dihindari. Ketika dia mau berbuat lebih besar, dia terikat dengan kebijakan partai. Sementara partai ini adalah koalisi daripada pemerintah Bung Alil. Jadi ada situasi yang tidak bisa dihindari sehingga di situ sekarang terjadi yang namanya win-win solution. Solution antara legislatif dengan eksekutif. Korbanlah ini rakyat ini seperti itu. Iya. Oke, ini kita bacakan dulu. Mama Love, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa kabar suara hati? Iya, ada Ansar bubarkan DPR Aji Fitri ini, ya sekarang zamannya love profile. Oh iya. Betul ya. Tidak jauh. Mas Safari loka kuan ku galungnya deh bahaya. Iya. Abang kata tuh tahu ya apa nih lo nakut mana itu jolo sadia niga Andre sadia niga pelayanan begitu ndak perlu lagi menurut saya. Iya. Ada Wirtas ini. Assalamualaikum, salam sehat Bung Alil dan Bang Ilo. Iya, Wirtas sih. Ya, ada Om Malik ini, pejabat harus malu kalau tidak bisa berinovasi dan jangan asal bikin senang.
Iya, kata tuh jatuh. Jadi dulu itu Bang Ilo, yang penting bos senang. Dulu itu Bung Alil. Iya. Bos senang. Dulu itu kepala daerah. Ketika ingin mengangkat pejabat. Itu dia melakukan sendiri kayak semacam fit and proper test lah. Jadi semua pejabat yang mau ditempatkan disuruh bikin perencanaan selama 6 bulan. Oh iya. Lalu dia ekspos di depan bupati misalnya, bupati dan wakil bupati. Misalnya saya pertanian, target saya 6 bulan ke depan, saya targetnya sekian ton beras. Sudah harus ada produksi kita yang masuk di swalayan. Saya ingin menghadirkan pabrik besar, ini 6 bulan yang saya sudah harus lakukan. Kalau saya tidak berhasil di dalam 6 bulan ini, silahkan kebijakannya ada kepada kepala daerah. Bisa saya dimutasi atau apa. Kalau orang yang berani, dia punya integritas, dia punya kemampuan, pasti dia berani ekspos itu misalnya Bung Ali. Tapi kan kita lihat jarang yang seperti itu. Nah ini juga sebenarnya bagus dibudayakan yang seperti itu supaya ada alasan juga bupati misalnya ketika dia ingin mutasi orang kan. Itulah kok punya janji kemarin pada saat ekspos sebelum diangkat Bung Ali. Misalnya Santingling menurun sampai sekian. Ya misalnya perikanan kita misalnya hasilnya semakin seperti. Ternyata tidak ada apa-apa yang terjadi selama janji. Kalau begitu mohon maaf. Kita cari orang yang mungkin ada yang lebih mampu lagi. Langi target Bung Alil. Mudah-mudahan capaiannya supaya bisa terukur Bung Alil, bisa terukur. Jadi itu nama kadang itu tahu alasan politisi kapan Rene Sule dan tidak karena memang berbasis kinerja. Ada tanda tangan kok. Tanda tangan silakan tanda tangan. Kalau dia punya kemampuan pasti dia bersedia Bung. Dia tanda tangan. Saya punya kemampuan seperti itu Bung Alil. Iya. Salah satu contoh misalnya itu Bung Alil. Toncona. Menre bilang kota itu nih kalau Menre itu kayak siapa supaya marok-marok lagi sedih. Malik siapa lagi? Jadi kembali lagi tema kita pada pagi hari ini adalah apa harapan masyarakat baru apabila dalam waktu dekat dilakukan mutasi jabatan terutama di eselon 2. Apa harapannya? Dan kita tadi terfokus kepada OPD yang strategis untuk mendukung atau membuat akselerasi daripada program-program daerah ini menjadi lebih cepat, Bung Alil ya. Ya silahkan berkomentar karena ini forumnya forum kita semua. Silakan Bung Alil. Iya. Ya, jadi untuk yang ingin bergabung silakan kita undang untuk bergabung di acara kita di pagi ini. Ya, di Ogi Baru Menyapa. Silakan Om Malik. Ya, kemudian ada Amri ini saya undang juga. Kemudian ada ya kita tunggu ini. Iya, ada Om Malik ini, sudah ada Om Malik. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Di mana posisi? Agak keribet tuh. Di SMA, di jalan. Oh, di jalan. Siap. Oke. Mbak bicara terkait dengan aku mutasi matut tahu mutasi di baru. Apa harapannya ke depan untuk yang menduduki ini jabatan utamanya eselon 2. Ya, kira-kira apa tanggapan Bang Walik? Tanggapan saya agak harapan tak sebagai orang pensiun saya kira begini. Semua calon pejabat yang ada di Baru itu tidak ada yang kita kenal semua seperti apa kinerjanya, sepak terjang dan kinerjanya. Iya. Kalau saya sih, kalau memang mau maju Baru, semua yang diberi amanah itu harus berani berinovasi, buat akselerasi di situ. Jangan takut sepanjang
memang sesuai dengan regulasi yang ada. Contoh, karena ada beberapa pejabat baru, Iya. Mahagai. penakut lah. Kalau biasa kan saya tanya, Iya. kenapa kita tidak lakukan ini, Bang? Saya tidak berani, bos. Kalau bupati mengatakan, ini kan tidak, masa kalau bagus pasti bupati setuju. Ya, kalau ada inovasi yang kita bikin memang manfaatnya sangat besar untuk masyarakat, pasti bupati setuju. Betul ya. Nah, tapi kalau menunggu saja, menunggu, ada beberapa pejabat baru, tidak usah kita sembunyi-sembunyi. Iya. Kalau kita naik magi dia melakukan mapakai, harus mapakai. Ay tahu kayak menghadapi bupati. Maksudnya begitu. Ya, jadi kalau saya harus berani. Naku demo berani. Ya, capu bawang anggarannya setiap tahun habis anggaran. Tidak ada yang jelas apa yang dicapai. Laporannya memang kanjak mana? Begitu. Saya kira itu, kalau saya sih ya siapapun yang ditunjuk nanti menduduki jabatan, halo. Lunyaim. Narabi kapat cepar Pak, biasa tuh kalau narabi cepat apalanya signalin aku korban. Oh, iya. Iya, hati-hati. Jadi memang harus berani, Bung Iya. Alil. Tapi berani berinovasi, tapi berinovasi untuk hal yang sifatnya visioner ya, untuk hal-hal yang lebih baik, Bung Alil. Jadi tidak boleh juga pejabat itu ketika dikasih tugas lalu menjadi kaku. Tetap lagi selalu berkonsultasi dengan bupati, sedikit-sedikit konsultasi, petunjuk. Gimana? Padahal Anda ditunggu untuk melakukan improvisasi, melakukan inovasi sesuai dengan keahlian yang kamu miliki. Karena mungkin secara teknis kan sebenarnya mereka lebih paham dibandingkan sebenarnya dengan pemimpin, Bung Alil, ya, untuk hal-hal tertentu. Jadi silahkan memperlihatkan. Tapi saya ingin membuat catatan seperti ini, Bung Alil. Sebelum mereka dikasih tugas atau ditempatkan, memang mereka perlu itu tadi semacam ekspos apa yang memang bisa dilakukan. Jadi bukan hanya formalitas pada saat dia dilakukan job fit misalnya, Bung Alil, di mana Anda mau ditempatkan, pilihannya misalnya pilihan OPD, tapi memang perlu ada di situ, hadirlah misalnya ada bupati, ada wakil bupati, ada sekda misalnya, Bung Alil, ya, dan ada beberapa asisten lagi dan sebagainya. Di situ kita dengar pemaparannya, Bung Alil, sehingga kita belum menempatkan orang, tetapi kita sudah punya bayangan. Iya. Oh, bahwa ini yang dia lakukan. Pokoknya kalau saya nanti ditempatkan di sini, saya akan target saya paling lama 2 tahun kawasan industri baru sudah jadi misalnya. Contoh-contoh saja seperti itu. Sehingga kan ada semangat juga, ada tantangan kalau ada yang begitu, Bung Alil. Dan kalaupun juga tiba-tiba dia dimutasi misalnya karena tidak mencapai target, juga ada alasan karena memang sudah ada semacam kesepakatan awal. Saya lebih bagus dikasih tantangan begitu, Bung Alil, daripada sama sekali tidak ada. Itu adalah salah satu contoh, Bung Alil, ya. Iya. Om Malik sudah bergabung juga kita. Iya. Bagaimana menurut yang disampaikan Bang Ilo? Iya. ya saya kira kalau saya tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar. Anda harus berani melakukan gebrakan yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk baru ke depan. Karena kalau hanya menunggu perintah-perintah pada mui, tidak ada. Artinya pegawai mana pusingin aku makir modelnya, Bung Alil. Iya.
Saya ingat dulu saya waktu di Makassar dulu, waktu masih Pak Malik Memasri jadi wali kota. Dia tanya itu kembali sebagai kok kasih pusing, sudah mah kalau lagi diangkat, biar hal-hal kecil minta kau juga petunjuk. Lakukan misalnya kalau kau panjang kan kita sudah sampaikan garis besarnya bahwa visi misi ini yang harus dilakukan. Target kita ini adalah ini. Jangan sedikit, tapi engkau tahu cedek-cedek. Milosi petunjuk Pak Nasenger ko melo petunjuk cari tuh kelakuan baik maka dawe mapatabe makiade padahal bukan seperti itu sebenarnya. Iya. Angkat tuh nalane mir minta petunjuk akhirnya membuat dia tidak semakin berani untuk berinovasi boleh. Jadi kalau saya ada model-model pejabat begitu cedek petunjuk minala saya dulu. Kami mati kalau mengurus KTP misalnya katakanlah di rumah sakit dulu. KTP dulu Bung Khalil. Ini saya cerita tentang KTP dulu. Mestinya karena ini kita kan sudah punya database ini, semua data-data sudah ada semuanya di database kita. Katakanlah orang hilang KTP-nya mau mengurus lagi kembali. Bolehlah. Disuruh lagi minta lagi foto ulang apa dan sebagainya sampai pernah kita dengar dulu itu dia bilang minta petunjuk sama bupati dulu bagaimana caranya cari solusinya ini. Makanya bagaimana kasih lo komilo petunjuk nang kemana nih kutu data-data anak komputer kutu tak pengalaman nih bawa pengen error pengupering ulang ya KTP nah selesai sih persoalan. Coba bayangkan itu kalau semua pembantu ini datang semuanya minta petunjuk. Nama langsung lah satu ini dan dulu ngapa ditonis sih. Kasih salah baru hal-hal sepele juga. Ya itu menurut saya Bung Khalil. Saya setuju itu bahwa memang perlu ada keberanian. Di situ nanti ternyata ada hal-hal prinsip yang memang harus dikonsultasikan. Minta petunjuk, minta pendapat. Ada juga yang tidak perlu Bung Khalil. Laku pas sama maka ada segala sesuatunya minta petunjuk. Ay dega malah asal pemimpin kau akar Bung Khalil. Pacapu pemenasang Bang Malik. Om Malik, ya silakan Om Malik ya. Ya, saya kira gitu. Maksud saya ada juga apa namanya pejabat membuat gebrakan. Padahal gebrakan itu mempersulit orang. Tapi dia lakukan. Nah, dia juga tidak sampaikan ke pemimpin. Tapi bagaimana? Ada juga pejabat seperti itu. Elo-elona. Dia tahu di elo-elona maksudnya. Ikuti regulasi yang ada. Itulah tadi saya sampaikan bahwa ada regulasi yang menjadi patron dasar Bung Khalil. Ketika hal-hal yang prinsip misalnya sudah bertentangan dengan itu harus dikonsultasikan, tetap harus karena bagaimanapun responsibility-nya penanggung jawabnya juga nanti kan adalah pimpinan Bung Khalil. Hal-hal yang seperti itu. Tapi yang kami itu tahu namu anu cedek me bawi kasih lor rujak. Ini juga ada birokrasi yang berbelit-belit. Sampai harus ada 4 orang bertanda tangan baru bisa tuntas itu berkas. Ini kan perlu ditinjau. Jadi kalau salah satunya tidak ada, tidak jalan itu berkas. Sehingga masyarakat kasihan, apalagi kalau dari Pujananti datang ke sini, mestinya cuma dia 1 jam di Baru, dia harus 34 jam. Ya, jadi Makun itu Pak Malik. Pak Kun itu ada kejadian viral di video itu di salah satu rumah sakit bukan di rumah sakit kita. Jadi dia bawa anaknya, dia gendong anaknya Bung Khalil. Anak ini dalam keadaan sakit, dia mau diobati, tapi dia diterima di reception dulu kan, di front office untuk ditanya ini dan situ. Karena berbelit-belit, nalasisnya monitornya ya front office napa nak demper napa salah. Maksudnya orang ini sudah sakit ini ditanya lagi bilang mana ini sudah ini kah kenapa tidak kesini nah ya kasih anak ini pertolongan pertama jolo misalnya kayak seperti masih bertanya lagi biro karena ada juga memang bawahan itu staf yang sangat kaku dengan hal-hal seperti itu sangat birokrasi sekali saya sesuai pas semua alur-alurnya padahal ada yang namanya bisa dibijaksanain dalam kondisi tertentu misalnya seperti itulah Bung Khalil. Ini ada ini pendapat ini dari komentar di bawah ini.
Ya, ada PT Alam Ramadan Trans. Iya, kalau saya lebih bagus Kapang kalau pejabat itu seperti Pak KDM, tidak banyak bicara, langsung eksekusi oh, banyak ke bawah, ke masyarakat. Iya. Jadi memang kurangi diskusi, perbanyak eksekusi. Kalau kita Bung Alil perbanyak diskusi. Kalau di obrolan, kalau pejabat kurangi diskusi, perbanyak eksekusi. Nanti hasilnya langsung kaget orang, ada kaget, hebatnya tahu tiba-tiba dibikin begini. Kan seperti itu. Tapi ada juga yang menyangka seperti itu. Ya harus didiskusikan ini. Karena kalau tidak didiskusikan katanya, nanti salah-salah. Magang kompak. Disitulah sebenarnya dilihat bagaimana kecerdasan orang dalam mengambil keputusan. Maksud saya itu ada yang memang perlu didiskusikan supaya tidak terjadi resistensi. Ada juga memang yang perlu diputuskan. Tidak terjadi resistensi meskipun keputusan itu diambil sendiri misalnya. Jadi kita yang mempilah-pilah itu persoalan seperti itu kan, Bung Ali. Oh, lainnya sih Pak Malik. Lainnya ya Pak Manrik apa Ngonar. Oh iya. Oke, Bang Ilo. Iya, mungkin karena yang jelas Bung Alil ya, masyarakat baru sangat menanti-nantikan bagaimana mutasi ke depan ini. Apakah bulan ini atau bulan depan perputaran atau penyegaran di lingkungan eselon 2 ini betul-betul bisa membawa efek yang baik terhadap baru ke depan, terutama dari sisi kinerja orang-orang yang ditempatkan untuk menempati posisi-posisi tertentu yang memang dianggap krusial dalam rangka untuk mengoptimalkan pembangunan di daerah. Seperti yang kita sebutkan tadi Bung Alil ya, ada perikanan, ada pertanian, kemudian ada pariwisata, kemudian ada kayak peternakan, kemudian ada UMKM dan sebagainya, ada BPD, kesehatan, pendidikan. Bagaimana yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ini betul-betul bisa memperlihatkan kinerja yang lebih baik, Bung Alil ya. Tentu kita berharap lahir semacam inovasi-inovasi yang visioner, yang betul-betul orang mengatakan, wah, ini luar biasa. Bukan biasa-biasa saja Bung Alil. Bukan hanya membuat copy paste saja program-program yang dulu itu juga dibikin lagi tahun ini. Kan banyak juga begitu Bung Alil, copy paste saja, daripada pusing-pusing apalagi mau diprogramkan, bikin saja program-program copy paste. Paling ada penambahan-penambahannya dari sisi anggarannya saja, tambah atau kurang. Seperti itu Bung Alil. Angkat apa Rodi? Apa nakopi? Ada Bung Alil. Ada itu tadi kalau miskin ide, tidak punya hal-hal yang sifatnya inovatif, ya tentu ada apakah yang diprogramkan tahun dulu, ya itu saja. Dan dia tidak punya langkah-langkah. Nah kalau yang seperti itu sudah ada indikasi-indikasi seperti itu misalnya, ya tentu pemimpin daerah harus mengambil keputusan. Kalau dia memang ingin lari cepat Bung Alil ya, dia ingin berlari cepat. Karena itu tadi saya bilang, masyarakat itu tidak menghukum pada saat itu, tetapi masyarakat akan menghukum pada 2029. Kan begitu Bung Alil. Logikanya kan begitu. Saya lihat rata-rata di pilkada yang saya lihat dan ada yang secara langsung kemarin saya dampingi di beberapa daerah itu, saya melihat itu tadi bahwa satu hal yang menjadi alasan orang untuk misalnya mengganti pemimpinnya itu tadi ketika dia tidak merasakan ada progres yang nyata, janji-janji politik tidak tunai dan sebagainya. Nah ini juga memang berbahaya ke depan ini Bung Alil, karena itu tadi hampir situasi sekarang yang saat ini kita sama dengan seperti ketika kita COVID Bung Alil, karena persoalan anggaran Bung Alil ya. Dengan efisiensi itu tadi. Oke, kalau makasih. Hati-hati ya bahaya juga. Makasih banyak ini Wirtas. Ya, Wiritasi. Kalau saya salah Wirtas itu ada di Pare Bung Alil. Wiritasi juga ada di Mangkoso. Ada di Pare juga ya? Iya, di Mangkoso. Oh, ada di Mangkoso. Iya. Iya. Ada Firman juga ini. Ada Firman. Assalamualaikum. Waduh terlambat Firman, baru muncul lagi. Iya, Firman pas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada problem di mana ini? Apa itu Bung Alil, baca Pak Dewa, saya dibaca bico. Iya, ini ada problem yang di kubu Diskes
apa ini terkait dengan kebijakan Dinas Kesehatan ini terkait dengan kebijakan BPJS untuk perpindahan berbayar ke gratis. Oh iya. Oh ini ada kenapa problemnya atau masalahnya? Iya. Oh ini Wirtas Saudagar I Radio. Oh iya. Oke, makasih banyak untuk Wirtas ya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Iya. Kenapa ini Pak Firman? Iya. Masalahnya? Mungkin dia dulunya mandiri barangkali. Iya. Kemudian dari mandiri dia mau masuk di program yang gratis. Iya. Mungkin begitu. Mungkin ada program gratis yang subsidi barangkali Bu Halil ya. Dan mungkin di situ ada masalah administrasi atau apa, mungkin begitu barangkali Bu. Kita hanya menerka saja karena kita belum tahu secara detailnya seperti apa ya. Iya, kebanyakan katanya ini warga sekarang tidak membayar BPJS, berharap mau pindah ke gratis. Iya. Iya. Jadi kebanyakan ini orang yang dulunya membayar mau ke gratis. Iya. Magiro na melok gratis mana? Iya, karena kan begini Bung Halil. Di BPJS itu kan menguntungkan bagi orang yang memang menggunakan jasa itu. Tetapi ada kan juga orang Bung Halil yang tidak pernah, selama dia membayar tidak pernah dia gunakan itu. BPJS-nya dan sebagainya Bung Halil. Jadi beban buat mereka Bung Halil ya. Seperti itu. Oh ini. Yang kedua, pemerintah kan pernah ada subsidi. Iya. Subsidi gratis. Iya. Artinya pemerintah yang membayarkan iuran BPJS-nya Bung Halil. Mungkin itu yang dia maksud, sehingga banyak orang yang mau lari ke situ, siapa saja pasti mau lari ke situ karena gratis Bung Halil. Ada Firman Pas ini sudah bergabung bersama kita di pagi ini. Halo, assalamualaikum Firman. Waalaikumsalam Bang Jalil, Bang Milo. Mohon Oke. Iya. Ada keluhan masyarakat yang disampaikan. Iya. Terkait tentang masalah kebijakan. Ini kan kalau pimpinan kan harus menjalankan kebijakan. Kebijakan yang tidak perlu mencekik yang namanya masyarakat. Nah, terus ini ada konstituen yang saya dapat. Tolong saya untuk dibantu agar kiranya dapat BPJS-nya itu beralih ke gratis karena faktor tidak mampu lagi untuk membayar. Saya sudah mencoba kemarin sebenarnya melalui dari MPP di pelayanan BPJS. Dia menunggu kebijakan dari Dinas Kesehatan. Makanya saya juga bingung bagaimana ini kalau tidak dilakukan secepat untuk gratis, dia akan numpuk pembayarannya. Iya. Otomatis nanti ketika nanti ada kebijakan itu muncul kan otomatis sudah banyak nih utang di BPJS. Dan sehingga nanti masyarakat tidak mampu lagi untuk menebus semua itu. Makanya saya bilang melalui dari IGA Radio ini mudah-mudahan ada bisa sampai terkait Dinas Kesehatan agar bisanya membuka kebijakan tersebut untuk demi kesejahteraannya masyarakat. Sebenarnya begini, ada informasi yang saya dapat dari BPJS bahwa ketika kita sudah melakukan yang namanya tidak mampu, kita lakukan ke BPJS, Dinas Kesehatan. Nah, kemarin kan sudah sampai. Kasih dekat-dekat ki HP tak di mulut tak supaya lebih jelas ki. Iya. Iya, ada kebijakan dikasih dari dinas dari BPJS bahwa ke Dinas Kesehatan ki untuk menghadap. Saya sudah mencoba ke Dinas Kesehatan, namun apa yang saya dapat belum ada katanya program dari pusat. Ini saya. Iya, belum ada. Halo.
Halo Firman. Terputus sih Bang Il. Oke. Iya. Iya, mudah-mudahan melalui dari radio saya ini agar kiranya dapat membantu masyarakat yang dapatkan keluhan dan tidak mampu lagi membayar BPJS-nya. Mohon dibukakan kebijakan melalui Dinas Kesehatan. Seperti itu Bang Ayu. Iya. Jadi sudah ditangkap sebenarnya Bung Khalil apa yang menjadi problem dan apa yang menjadi pertanyaannya Bung Khalil ya. Jadi memang ada masyarakat kita Bung Khalil yang tadinya kan mandiri ya. Dia mandiri. Dulu waktu belum ada program subsidi pemerintah daerah, banyak kan yang mandiri. Kemudian pada saat itu ada subsidi dari daerah, Bung Khalil, dikeluarkan subsidi. Tapi mungkin belum rampung 100%, katakanlah baru hanya tersentuh hanya beberapa persen saja. Nah sekarang banyak kondisi sosial, kondisi ekonomi masyarakat kita yang tadinya mandiri, tetapi tidak mampu lagi untuk membayar secara rutin daripada iuran BPJS itu, Bung Khalil. BPJS itu sehingga katakanlah sampai 1 tahun sampai 6 bulan 1 tahun mereka tidak bayar. Nah pada saat mereka sakit mereka kan harus wajib berurusan dengan rumah sakit. Nah, ketika dia berurusan dengan rumah sakit, BPJS-nya sudah tidak bisa berfungsi lagi karena dianggap banyak tunggakan. Nah pada saat itu mereka harus menyelesaikan dulu tunggakannya di BPJS, baru diklaim oleh BPJS, dan kalau tidak maka dia dikasih masuk di umum. Nah sekarang kalau saya barangkali Bung Khalil, itu kan ada data miskin ekstrim yang kita punya Bung Khalil ya. Terutama buatlah pemerintah lagi kembali menganggarkan misalnya dalam setiap tahun mengalokasikan anggaran khusus untuk itu tadi Bung Khalil. Bagaimana caranya memberikan subsidi kepada masyarakat Kabupaten Baru yang memang tidak mampu lagi untuk membayar BPJS. Itu yang diberikan priority untuk masuk di BPJS itu. Subsidi yang disubsidi gratis oleh daerah. Jadi tinggal misalnya diberikan sejak kuota misalnya bahwa tahun ini sekian per desa dan sebagainya Bung Khalil ya. Teknisnya saja bagaimana nanti mengaturnya itu yang jelas APBD di situ Bung Khalil. Tinggal berkoordinasi mungkin Dinas Kesehatan sebagai leading sektor Bung Khalil. Dulu kalau saya tidak salah tahun berapa ya, karena banyak teman-teman dulu kan yang ikut terlibat di situ Bung Khalil untuk membantu teman-teman untuk mendapatkan BPJS gratis Bung Khalil. Tapi itu dulu situasi politik Bung Khalil ya. Tapi sekarang kan meskipun sudah momennya sudah selesai, kalau menurut saya pasti pemimpin daerah ini akan mendapatkan aplaus dari masyarakat ketika itu juga dilakukan Bung Khalil. Tapi mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi ada memang yang sulit. Yang kedua, saya ada pengalaman juga Bung Khalil begini. Jadi ada dulu pasien di rumah sakit yang memang tidak mampu lagi untuk membayar Bung Khalil. Mega ada nih tunggakan hanya BPJS. Nah Mega telok nama aja. Akhirnya saya koordinasi dengan KTU waktu itu Pak Hatta. Akhirnya direkomendir pihak rumah sakit berkoordinasi dengan Basnas Bung Khalil. Basnas lah yang menyelesaikan seluruh biaya-biaya yang ada di rumah sakit, termasuk membayar tunggakannya yang ada di BPJS. Tapi itu kan tidak mungkin semuanya mau dilaporkan ke Basnas. Oleh karena itu menurut saya sekarang ini kalau tidak ada program nasional maka program daerah bisa melakukan itu. Mungkin tidak terlalu besar tapi bisa mengcover dulu beberapa orang yang betul-betul membutuhkan itu Bung Khalil. Iya. Kalau menurut informasi Bang Ilo itu harus diselesaikan dulu pembayarannya baru beralih ke gratis kayaknya. Iya memang. Karena itu kan termasuk utang, tunggakan Bung. Jadi harus diselesaikan dulu. Jadi sekarang persoalannya begini, kalau dia mau ada peluang untuk masuk ke gratis tapi ada tunggakan dan tunggakannya tidak bisa dibayar, ya bisa saja misalnya dia minta rekomendasi kalau dia di desa sama kepala desanya agar bisa dibantu melalui proses Basnas Bung Khalil. Betul, Kan itu misalnya satu tujuannya Basnas ini kalau memang orang-orang miskin betul tidak bisa minta apa-apa tapi dia kasihan mau juga tidak mampu juga berobat kalau dia umum. Itu yang perlu dibantu menurut saya. Baik, luar biasa Bang Ilo. Itu. Nah, terkadang sebenarnya kalau terkait tentang masalah pelayanan rumah sakit sudah luar biasa. Cuma karena terkendala dengan BPJS sehingga terlibat pelayanannya rumah sakit nggak bagus padahal BPJS yang nggak bermasalah.
Jadi cocok yang disampaikan tadi ini Pak Firman. Jadi banyak persoalan aduan di rumah sakit sebenarnya munculnya justru dari BPJS Bung Khalil. Coba bayangkan Bung Khalil, 144 penyakit yang ada itu tidak bisa kan dirujuk di rumah sakit, harus dari pelayanan kesehatan terdekat dulu. Artinya harus melalui puskesmas, Bung Khalil. Nah banyak juga orang tidak mau lewat puskesmas, mau langsung. Begitupun juga di UGD itu Bung Khalil, instalasi gawat darurat itu hanya ada 4 jenis penyakit yang bisa langsung ke UGD. Sebelumnya masih harus di puskesmas Bung Khalil. Menjalani ke maka elok pilih punya wain apa nantangan juga. Apa klaim BPJS sedene lo tidak mau Bung Khalil. Rumah sakit sekarang saja itu dibatasi Bung Khalil. Dibatasi itu misalnya hari ini penyakit ini misalnya itu hanya 30 misalnya Bung Khalil. Kenapa BPJS mengatur begitu? Kan BPJS tidak mau rugi Bung Khalil. Tidak mau rugi. Nah, mestinya kan BPJS menjelaskan itu kepada masyarakat bahwa 140 jenis penyakit ini tidak bisa dilayani. Ada obat tertentu yang tidak bisa dilayani oleh BPJS dan sebagainya. Nah, terkadang orang mengeneralisasi itu. Akhirnya rumah sakit selalu dapat tidak enaknya padahal tidak semua itu diakibatkan oleh kesalahan rumah sakit. Tapi saya berharap ini Bung Khalil, tugasnya pemerintah daerah itu kan adalah bagaimana dia memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya Bung Khalil. Untuk apa kita membangun infrastruktur, bangun apa dan sebagainya kalau masih ada saudara-saudara kita, rakyat kita Bung Khalil tidak mampu lagi membayar BPJS. Disitulah daerah harus hadir Bung Khalil. Tapi dengan catatan betul-betul selektif bagi orang yang betul-betul tidak mampu. Dilakukan asesmen mendalam, turun langsung ke lapangan. Jangan lagi seperti yang terjadi di Jawa Barat Bung Khalil. Yang membuat KDM itu menangis. Ada anak yang meninggal ternyata setelah diperiksa di dalam tubuhnya penuh dengan cacing yang luar biasa. Ini kan biasa terjadi begitu baru kita merasa wah kenapa bisa terjadi padahal kita tidak peka terhadap situasi yang ada. Oleh karena itu menurut saya tahun 2026 program subsidi kembali untuk BPJS gratis bagi masyarakat yang betul-betul tidak mampu harus diprogramkan kembali Bung Khalil. Mungkin ini seperti itu yang saya sampaikan Bang Jalil sama Bang Ilo. Oke Pak Firman, thank you. Dinas Kesehatan dapat memenuhi kebijakan tersebut. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ilo, kayaknya kita sudah di penghujung acara ini. Sudah jam 10 ini. Kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa besok ya kita. Jadi saya sudah hafal betul juga itu Bang. Kalau mau masuk 10 kan masih ada yang tahan tadi belum banyak aktivitasnya mungkin di kantor masih nonton. Tapi pada mau masuk jam 10 ada tamu ada apa jadi mulai juga. Jadi memang kode juga itu mau lihat. Yang kemudian peliharaan saya di rumah sudah berteriak semua mulai dari murai, black throat, kenari ini Bang Khalil mau dikasih makan juga tugas juga itu. Oke Bang Khalil. Terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok hari dengan tema yang berbeda. Kita bahas besok tema apa Bang Khalil sebelum kita closing ini? Kita apa? Kemarin apa ya? Ya mungkin lanjutan bisa juga. Tapi tergantung dari teman-teman apa lagi nih yang mau dibahas. Nanti kita sampaikan besok saja pada saat kita muncul lagi kembali. Apakah pelayanan publik yang mau dibahas? Kalau saya sampai hari ini Bung Khalil bukan karena saya ada bagian dari sejarah itu, tapi sampai hari ini saya harus mengakui bahwa mall pelayanan publik kita yang ada sekarang ini MPP itu luar biasa Bung Khalil. Mungkin kalau kita berbicara skop Sulawesi Selatan, kalau 1 sampai 3 besar maka mungkin dia masuk di situ Bung Khalil sebagai MPP yang luar biasa. Kan ada sekarang itu yang juga sekarang di Maros ada MPP juga. Di Maros juga Bung Khalil pernah lihat ya waktu launching kita sama-sama ke sana kan itu kan hasil karya kita semua ya dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita akan sama-sama ke Wajo karena saya lihat kemarin Pak Bupati sudah meninjau lokasi untuk MPP ya. Untuk MPP yang baru gedung dan interiornya mungkin mau dibenahi di sana. Karena kalau Bupati Wajo itu memang
Basicnya di situ di MPB dulu. Pernah kita bikin video profil investasi Maros kalau saya tidak salah dulu. Oke, kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Makasih banyak untuk kebersamaan tak semua. Mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Abung Ilala Bata dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radionya Sedagar Iga.